Masya Allah. Afwan Ustaz, doakan kami, sudah lama tidak turun hujan. Allahu Akbar jemaah. Nah, hujan itu ditahan sama Allah karena dosa jemaah. Allahumma anzil 'alaina al-ghaitha wa la taj'alna minal qanitin. Allahumma aghithna ya Allah. Allahumma aghithna, Allahumma aghithna ya Rabb. Ghaisan mughisan ya Rabbal alamin. Maka yang adakan salat istisqa. Masjid ini udah ngadakan salat istisqa loh. Salat istisqa. Cari waktu yang tepat, salat istisqa, minta sama Allah Azza wa Jalla. Karena yang punya bumi ini Allah Azza wa Jalla. Punya siapa bumi ini? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Ustaz, bagaimana agar tidak merasa sombong dengan ilmu yang dimiliki? Nah, gimana supaya kita dengan ilmu itu tidak merasa sombong? Biasanya orang yang sombong berilmu ini jamaah karena membaca. Yang dia belajar dengan membaca, ya, menelaah, itu merasa dia mengetahui apa yang tidak diketahui orang lain. Ketika anak di Madinah, anak waktu itu sedang nulis disertasi, ya, kerjanya di perpustakaan, terus di perpustakaan. Jadi ketika kita baca buku ini, baca, merasa punya ilmu jangan. Memang nasihat para ulama, hendaklah engkau duduk di majelis ilmunya para ulama. Subhanallah, ketika anak duduk di majelisnya Syekh Abdul Muhsin hafizahullah ta'ala, duduk di sana, langsung hilang semua perasaan sombong itu jamaah. Kau itu tahu apa sebenarnya? Ini loh, seorang yang alim yang berilmu. Ketika itu kita hilang kesombongan itu jamaah. Yang kedua, yakinlah bahwa keutamaan ilmu itu kalau diamalkan, bukan kalau dibanggakan. Gak ada gunanya membanggakan ilmu. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Setiap orang yang berilmu ada yang lebih alim lagi. Kalau engkau merasa berilmu, apa kau hafal semua hadis? Gak ada yang hafal semua hadis Nabi Muhammad SAW. Afwan Ustaz ingin bertanya. Ana izin minum dulu jamaah. Bismillah. Afwan Ustaz ingin bertanya, bagaimana cara kita agar selalu istiqomah dalam bertakwa kepada Allah? Kita sadar bahwa sekarang adalah akhir zaman, apalagi pemuda yang dia berilmu tapi belum menikah. Masya Allah. Dia doakan ustadznya, zawajakallahu abkaran, moga ustadz dinikahkan dengan gadis-gadis. Masya Allah. Jamaah, buat anak muda ini, segera menikah. Segera menikah. Asalkan antum siap dengan konsekuensi menikah. Menikah itu tidak bertentangan dengan menuntut ilmu, tapi menikah itu akan mengambil bagian dari waktumu dalam kehidupan ini. Ana melihat mahasiswa di kampus Jember. Mahasiswa banyak yang tidak menikah. Sebagian berpendapat menikah itu bisa menghalangi dari menuntut ilmu. Dan subhanallah, ana melihat mahasiswa-mahasiswa kampus itu yang menikah lebih semangat belajar. Lebih semangat. Kenapa? Godaan itu sudah hilang. Nggak banyak pikiran dia. Pulang dari kampus, masuk rumah, assalamualaikum, masya Allah, sudah ada yang menyediakan makan. Kalau yang bujangan pulang dari kampus masuk kamar, ketemu antum lagi ya. Jadi ketemunya sama ada teman-teman kos-kosan semua. Ini enggak ini. Jadi segera menikah memang. Yang mampu menikah, jangan merepotkan orang tua. Jangan sampai menikah antum
Orang tua belum melaksanakan kebaktian antum, yang dia rasakan adalah lelah ngurusin antum. Karena biaya kuliah masih orang tua, biaya menikah orang tua, bulanan orang tua, terus kamu ngapain? Menyelamatkan iman, Ustaz. Masya Allah. Iya, tapi tetap harus berbakti sama orang tua. Yang nggak mampu nikah, puasa solusinya. Ada solusinya. Dan hindari tempat-tempat fitnah. Wallahi, tempat fitnah yang terbesar itu bukan di pinggir jalan sekarang jamaah, di tangan Anda. Handphone ini tempat fitnah. Di masjid pun orang terfitnah dengan handphonenya. Maka jaga, minta kepada Allah ketakwaan. Tiap hari berdoa, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ada sebuah doa Nabi alaihi salatu wasallam ya, kalau antum baca insyaallah Allah jaga antum. Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa min syarri basari wa min syarri lisani wa min syarri qalbi wa min syarri mani. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan pendengaranku, penglihatanku, lisanku, hatiku, dan maniku. Ya Allah, minta di masa fitnah ini jamaah. Setiap akan memulai pekerjaan, bekerja, saya terkadang mendapat giliran untuk memimpin doa secara berjamaah. Apakah ada hadis tentang doa berjamaah? Syukron Ustaz. Tanda tangan pemburu kajian barisan terdepan. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah. Nah, sekali-kali doa berjamaah itu diperbolehkan. Nabi SAW diminta doanya, minta hujan. Nabi mendoakan jamaah, tapi tidak selalu. Secara umum setelah sholat umpamanya, hadis-hadis yang menjelaskan tentang zikirnya Rasul SAW setelah sholat, yang sahih itu tidak menjelaskan Nabi memimpin doa bersama. Tidak, tapi beliau berzikir, beliau berdoa, dan ada momentum-momentum yang memang beliau berdoa bersama jemaah ketika diperlukan hal itu. Pernah di perang Uhud, Nabi SAW mengatakan, "Qumu khalfi," semua berdiri belakangku. Fa inni da'in, aku akan minta sama Allah SWT. Doa Nabi, sahabat mengaminkan ketika itu jemaah. Jadi ada momentum-momentum memang boleh doa bersama dan ada anjurannya gitu loh. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ustaz, saya adalah seorang guru Quran untuk anak-anak TPA. Insyaallah saya mengajarkan tauhid dan sunnah, dan insyaallah saya menyampaikan ayat-ayat yang juga disampaikan dari ustaz-ustaz. Namun saya tidak hafal dalil Quran atau ayat dan surat serta hadis-hadis, hanya tahu artinya. Bagaimana Ustaz jika seperti itu? Gak masalah ketika seorang menyampaikan makna dari apa yang dia fahami dari Al-Quranul Karim. Soalnya buat anak-anak itu, antum gak mengatakan dalilnya ini, anak-anak apa aja gurunya ini. Dia sedang diajak cerita anak-anak itu ya. Makanya kalau antum lihat bagaimana Allah bercerita dalam Al-Quranul Karim, cerita semut, ada cerita semut dalam Al-Quran, ada cerita burung, ada cerita apalagi yang cerita binatang dalam Al-Quran jemaah, ada gajah, ada sapi, ada lebah, ada paus, ada laba-laba, ada cerita, ada anjing. Cerita-cerita seperti itu yang buat anak-anak tepat. Makanya kadangkala seorang profesor itu nggak bisa ngajar anak TK. Jangan profesor lah, bapak-bapak ini suruh ngajar TK, itu pulang semua memar-memar anak-anak itu semua. Anak-anak itu ya, ya Allah, guru TK itu. Makanya kalau antum ada guru TK itu, kalau gaji dia gaji yang banyak sama. Guru TPA itu gaji yang banyak.
Dia itu merawat anak kita, subhanallah jemaah. Ana sering ngomong sama istri ana, perhatikan tuh gurunya anak-anak itu sama dia. Dia itu sabar, bapaknya nggak sabar. Ini loncat sana, loncat sini. Karena kalau bu gurunya dinaikin kuda-kudaan, astagfirullah. Maka tolong orang tua peduli sama anaknya dan kemudian mengajarin anak tidak seperti berceramah di masjid. Mungkin dengan bercerita kepada mereka ya, itu lebih mengena. Nanti kalau dia sudah paham, ya anak-anak disuruh hafalin hadisnya, ngafalin ayatnya. Biasanya dia hafal tapi nggak paham, dia hanya sekedar menghafal. Tapi kalau nanti sudah mulai umur 7 tahun ke atas, mungkin sudah mulai bisa memahami mereka. Barakallahu fikum. Bagaimana dengan ada orang ilmunya banyak, akan tetapi akhlaknya kurang baik kepada muslim lainnya? Salah satunya suka mempersulit urusan saudaranya. Barakallahu fikum Ustaz. Kayaknya ini lagi nanyain sohibnya ini jamaah. Nah, kita tadi bicara bahwasanya ilmu yang pertama harus dipelajari orang adalah tauhid, dan itu dakwah para nabi kepada tauhid tentang Allah, tentang nama-namanya, sifatnya. Dan Rasul SAW mengatakan di hadis lainnya, innama bu'ithu liutammima salihal akhlaq atau makarimal akhlaq. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang baik. Ternyata untuk mendapatkan akhlak yang baik itu dimulai dengan akidah yang baik. Orang yang akhlaknya buruk bermasalah dengan keimanan dia. Kenapa? Karena akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, paling lengkap tauhidnya, yang paling baik akhlaknya. Tapi tadi ada orang berilmu memang bukan untuk diamalkan, untuk gaya, sehingga akhlaknya buruk. Dan kita, jangan ngomong orang lain, kita kadang-kala di majelis ilmu tahu di belakang ada yang berdiri, tahu di depan kita masih ada space tempat, tapi kita pura-pura dengarkan ustaz. Kenapa antum nggak maju? Kasih tempat. Ini akhlak. Allah sebutkan akhlak ini dalam Al-Quran Al-Karim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Kalau dikatakan di majelis itu tolong maju ke depan. Tadi kayak umpamanya pembawa acara mengatakan, maaf jamaah, silahkan maju ke depan. Anda lihat nggak ada yang gerak? Lihat, antum termasuk mempersulit orang lain. Ada yang datang ke masjid cari tembok langsung selonjoran. Kalau orang sudah sepuh nggak apa-apa. Muda-muda merasa enggak Ustaz, Anda lebih dulu nyampe Ustaz. Lebih dulu nyampe di depan. Nggak pakai tiang, nggak pakai tembok, itu lebih dulu nyampe. Lebih dulu nyampe tapi cari tiangnya mah. Ini akhlak, bicara akhlak, tolong dipelajarin akhlaknya. Jadi memang ya Allah jamaah, Islam itu sempurna. Seorang yang imannya bagus, dia akan mempermudah orang lain dan tidak akan mempersulitnya. Baik, ini pertanyaan terakhir jamaah. Ustaz, apakah orang yang selalu share artikel tentang agama namun belum tentu sudah diamalkan, apakah dia termasuk ruwaibidah? Enggak jemaah. Tidak semua mungkin bisa kita amalkan, tapi kita harus punya niat mengamalkan. Antum umpamanya belum sholat malam, antum lihat sahib antum punya masalah, antum tahu keutamaan sholat malam, antum katakan sama sahib, mas coba antum sholat malam. Dan antum ngasih nasihat itu bukan sok, tapi memang tahu dengan fadilah itu dan antum punya niat untuk mengamalkan. Tapi kalau ada orang yang sekedar berceramah, nyampaikan tapi tidak ada niat untuk mengamalkan, dia bahkan tujuannya hanya untuk popularitas atau cari fulus, itu yang bermasalah. Atamuruna an-nas bil birr wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Apakah kalian nyuruh orang berbuat kebaikan dan kalian lupa dengan diri kalian sendiri? Itu yang bermasalah. Antum nggak lupa, ya anak akan berusaha sholat malam, anak akan berusaha sholat duha, maka itu insya Allah nggak masalah.
Kalau yang Ruwaibidhah ini orang yang remeh, nggak tahu-tahu ngomong urusan yang besar ya. Itu yang dikatakan Ruwaibidhah ya ma. Dan antum harus kalau sudah berilmu belajar bagaimana menyampaikan ilmu tersebut. Karena ada orang yang berilmu tapi salah menyampaikan, sehingga yang ada kekacauan terjadi. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana hukumnya jika orang tua pilih kasih terhadap anak-anaknya, baik kasih sayang dan materi? Sikap kita harus bagaimana? Apakah berdosa kalau kita sakit hati? Dan bagaimana mengutarakan kepada orang tua isi hati dan memberi pengertian kepada orang tua? Ya jemaah, ini salah satu yang menyebabkan putusnya silaturahim. Tadi kita sebutkan di antara yang menyebabkan putusnya silaturahim itu adalah kebodohan. Kita nggak tahu, nggak ngerti. Sahabat aja tadi nggak ngerti dia. Dia berpikir boleh ngasih kepada salah satu anaknya karena dia lebih cinta sama anak itu. Mungkin anak itu lebih berbakti, anak itu lebih santun, lebih sopan. Maka akhirnya orang tua ingin kasih hadiah, tapi ternyata itu nggak boleh gitu. Dan kita kalau, masya Allah jamaah, para ulama sampai menjelaskan kalau engkau mencium anakmu yang satu, tolong yang lainnya dicium. Ini bukan urusan harta, tapi kadang-kadang anaknya ngelihat bapaknya nyium dia, aku kok nggak dicium ya, bapakku berarti nggak sayang sama aku. Itu terjadi. Apa yang harus dilakukan anak? Yang pertama, engkau maafkan orang tua. Engkau maafkan orang tua, lihat kepada kebaikan orang tua. Yang dilakukan orang tua, oke, dosa memang lakukan orang tua. Tapi insya Allah kalau engkau memaafkan orang tua, itu akan lebih baik. Yang kedua, tetap hal seperti itu nggak boleh didiamkan. Mungkin engkau nerima, tapi lama-kelamaan setan itu terus akan godain ya, sampai akhirnya aku nggak suka sama ibumu, malas mendoakan orang tua akhirnya. Maka caranya tetap memperbaiki orang tua. Kalau bisa lewat omongan dengan cara yang baik, silahkan. Kalau nggak bisa secara langsung, lewat orang lain. Cari orang lain yang dekat sama orang tua kita, kita dekat sama dia juga, sampaikan kondisinya seperti ini. Mudah-mudahan kalau dengar dari orang lain dia mau dengerin. Yang ketiga, kalau enggak ya antum yang nyampaikan secara langsung, baik lewat tulisan. Karena terus terang kita itu kalau ngomong sama orang tua belum selesai biasanya diputus. Oh, udah nggak usah ngomongin. Ya udah nggak lanjut sudah. Maka tulis surat. Kalau tulis surat orang tua nggak bisa motong kita, karena dia akan baca terus. Kalau nggak dia nggak akan baca, tapi insya Allah dia akan baca. Tulis surat di sana, ucapkan maaf sama orang tua ya, ucapkan terima kasih atas semua kebaikan orang tua, lalu engkau tulis permohonanmu. Jangan salahkan orang tua. Mungkin bisa mengatakan, kalau itu ibu, katakan bunda, ana wallahu a'lam ya, apa yang dilakukan bunda mungkin perlu bunda tanyakan kepada orang yang berilmu. Jadi kita bukan menggurui, tapi kita memohon kepada orang tua supaya bertanya. Itu kalau orang tuanya mau. Kalau enggak ya kita kasih tahu nggak apa-apa. Bagaimana cara berbakti pada orang tua yang jauh? Syukran. Iya. Maka sebenarnya ulama mengatakan harus menangis tuh anak yang tinggal berjauhan sama orang tuanya. Karena di antara keinginan orang tua itu ngelihat anaknya udah seneng. Alhamdulillah sekarang mungkin ada video call ya, yang dengannya orang tua masih bisa ngobatin kerinduan dia. Tapi ketahuilah sekarang ini sarana transportasi itu sudah lebih mudah. Anak ingat dengan kisah ada orang tua jemaah, dia tak di atas anak umurnya. Ketika anak naik pesawat dari Surabaya ke Jember waktu itu, dia mau cium tangan anak mau jangan bang. Kalau dia cerita, Ustadz kata dia, sejak anak dengar ceramahnya Ustadz, anak itu sebulan 2 kali pulang ke Jember. Anak punya ibu ada di Jember kata dia. Anak bawa ke Jakarta nggak mau.
Maka sejak anak dengar itu, anak 2 pekan sekali ke Jember, naik pesawat, sehari sama ibu ngobrol apa, besok anak pulang. Makasih Ustaz, kata dia. Itu jemaah, ketika antum punya rizki, punya waktu, pulang. Bahkan bagaimana antum meniatkan untuk pulang ketika punya rezeki. Sebagian kita itu memang niatnya pulang setahun sekali, niatnya udah setahun sekali, mudik niatnya. Padahal dia bisa punya niat yang lain. Aku mau pulang umpamanya setahun 4 kali. Ketika antum punya rencana itu, antum akan nabung karena sudah punya niat. Tapi kalau niatnya setahun sekali, ya sudah setahun sekali. Maka bagi yang jauh dari orang tuanya, niatkan untuk pulang berulang kali. Oh, Ustaz, sayang duitnya. Kan tadi udah dijelasin, silaturahim itu termasuk yang meluaskan rizki. Jangan takut, Anda nggak punya waktu. Silaturahim itu termasuk yang memberkahi waktu antum. Diberkahi waktu antum, dipanjangin umurnya. Jangan takut. Dan bagi para anak laki ya, itu makanya istri itu nggak harus tahu berapa jumlahnya uang suami. Betul ibu-ibu? Ibu-ibu, apa istri harus tahu berapa jumlah uang suami? Enggak harus. Kenapa? Kalau harus, kesian istrinya, kesian suami, kesian istri. Kalau istri itu tahu jumlah uang antum berapa, lalu antum ambil beberapa untuk orang tua antum, ya istri enggak, istri anak ridho. Iya sekarang ridho, besok ambil lagi ridho, masih ambil lagi, kok terus-terusan Bang? Tapi kalau istri nggak tahu, tenang, istri tenang, antum juga tenang. Betul Bang, nggak bapak-bapak? Betul katanya. Jadi perlu diniatkan. Tadi antum sudah niatkan, ketika punya rezeki, kewajiban suami itu memberikan nafkah. Ingat, memberikan nafkah yang sesuai dengan apa? Dengan rizkinya suami atau dengan keuangan suami. Maka Allah katakan liyunfiq dzu sa'atin min sa'ati. Kalau suami dapat uang tiap bulan 5 juta umpamanya, berapa kasih istri? Kira-kira berapa? Berapa jemaah? Kalau yang anda tanya sama ibu-ibu, ibu-ibu yang suaminya 5 juta dapat uang, dikasih berapa besok? Kasih semuanya. Hati-hati kalau yang kasih semuanya, dia mungkin punya semuanya juga di tempat yang lain. Dia duit itu dia simpan di tempat yang lain. Nah, ada suami yang kasih semuanya, nggak apa-apa kasih semuanya. Mamanya dia memang anak saat belum bisa ngatur duit. Saat. Ada suami yang masya Allah, ketika dia duitnya sedikit, istri suruh ngatur. Kalau duitnya banyak, nggak usah, sudah anak. Iya. Jadi intinya kalau antum gajinya 5 juta, antum lihat istri kasih berapa. Umpamanya buat kebutuhan rumah tangga dan kehidupan, anggap 4 juta, antum 1 juta antum pegang. Umpamanya seperti itu. Antum gajinya 10 juta, kasih istri berapa? 4 juta tetap. Umpamanya seperti itu. Gaji antum 20 juta, kasih istri berapa? 4 juta. Itu namanya zalim. Yang seperti itu. Ketika antum pemasukannya bertambah, ngasih istrinya tambah. Allah itu suka melihat nikmat yang Allah berikan kepada hambanya. Ada buktinya gitu. Maka Allah katakan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Biasanya ada suami-suami kalau susah cerita sama istrinya, aduh lagi berat. Tapi kalau lagi banyak rezekinya diam aja dia. Maka enggak. Tapi tolong tadi yang jauh, niatkan untuk sering ketemu orang tua. Niat dulu. Aku bukan setahun sekali udah hilang. Nggak ada cara mudik. Yang ada kapan punya rezeki aku mau berangkat. Bisa jadi 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, seperti itu. Lalu yang kedua, usahakan sering kontak orang tuanya. Telepon. Kalau bisa tiap hari. Sekarang alhamdulillah bisa WA, bisa apa. Telepon tanya, ya apa, bekhair, ya apa, sehat semuanya. Nabi SAW mengatakan, bullu arhamakum walau bisalam. Basahi rahim kalian walaupun dengan sekedar ucapan assalamualaikum.
Yang ketiga, Masya Allah, sekarang ini ada banyak kemudahan. Antum bisa tiap hari kirim makanan buat orang tua aja. Tinggal pesan online, datang tuh makanan. Masya Allah, antum bisa lakukan itu. Hadiah buat orang tua ya. Itu mungkin bagi orang yang berjauhan. Adapun doa ya harus selalu berdoa buat orang tua aja. Bagaimana hukum harta warisan belum dibagi tetapi ortu sudah meninggal? Ya namanya warisan itu setelah ortu meninggal. Kalau belum meninggal bukan warisan. Ini gimana? Bagaimana hukum harta warisan belum dibagi tetapi ortu sudah meninggal? Gimana? Hah? Tunggu, Ana baca lagi, mungkin Ana. Bagaimana hukum harta warisan belum dibagi tetapi ortu sudah meninggal? Nah, siapa yang nulis ini jamaah? Mungkin ya, apa maksudnya? Maksudnya orang tua sudah meninggal tapi harta warisan belum dibagi. Ya iyalah, orang tua sudah meninggal baru jadi warisan. Ya tapi belum dipecah. Oh gitu, artinya setelah orang meninggal dunia warisan itu cukup lama belum dibagikan, seperti itu. Siap. Jadi jamaah, tidak membagikan warisan itu boleh asalkan disepakati oleh semua anggota keluarga, semua. Artinya umpamanya ahli waris, karena bicara harta warisan itu sudah milik ahli waris, bukan milik orang tua. Nggak ada, oh ini punya abah, nggak ada, milik ahli waris sudah. Karena abah sudah nggak punya apa-apa. Makanya kenapa Nabi SAW mengatakan siapa yang harta orang lain lebih dia cintai daripada harta dia sendiri? Ya nggak ada ya Rasulullah. Orang lebih cinta sama hartanya sendiri. Kata Nabi SAW, hartamu itu yang engkau makan, yang kau pakai, yang kau sedekahkan, itu hartamu. Sisanya punya orang. Makanya ketika orang tua meninggal dunia, otomatis hartanya jadi milik siapa? Ahli waris. Kalau mereka tidak mau membagikan karena ada sebab dan mereka semua setuju, silahkan, nggak apa-apa. Cuma tadi Anda sampaikan, itu dapat berpotensi terjadinya pemutusan satu rahim. Tolong dicatat, ditulis. Artinya semuanya sepakat, karena ini rumah umpamanya, jangan dijual sekarang lah, nanti kan bakal mahal, kayak gitu. Oke, ditulis. Harta warisan abah itu 1, 2, 3 semuanya, mungkin ada yang dibagi, ada yang tidak dibagi. Yang tidak dibagi tolong ditulis, sehingga nanti kalau ternyata orang ini mati lebih dahulu sedangkan itu belum dibagikan, tadi anak-anaknya tahu abah punya bagian di rumah itu, nggak dijual karena nunggu harganya lebih tinggi umpamanya. Itu harus dengan persetujuan semua. Kalau anaknya 5, yang 1 nggak mau, aku minta sekarang bagian, boleh nggak? Boleh. Itu hak dia. Dia bukan ngambil hak bapaknya, bukan, ngambil hak dia. Yang menghalangi hak dia itu yang boleh. Karena ada sebagian yang mengatakan, ini anak durhaka. Masa kita udah sepakat nggak mau bagi dia, minta bagian dia. Loh, engkau yang boleh. Kasihkan hak dia. Kalau ketika enggak, padahal kita nunggu harga mahal, Ustaz. Ya sudah, engkau sekarang hargain. Rumah ini hargain berapa? Harganya 1M. Sekarang harganya 1M. Oke, 5 anak laki umpamanya dapat semua 200. Sudah, kasihkan di bagianmu 200. Berarti rumah ini jadi milik berapa? Milik 4 orang. Selesai. Tapi memang di beberapa daerah itu ada kakak tertua yang menahan warisan. Paman yang tertua itu biasanya dia mau kelola kayak ini itu boleh asalkan dengan kesepakatan ahli waris. Kalau mereka minta haknya harus diberikan. Apakah berbakti atau silaturahim itu berlaku pada mertua? Iya, sebenarnya begini, kalau bicara pada mertua itu nggak ada rahim, karena rahim itu yang berkaitan dengan nasab ya, nasab. Tapi kita berbuat baik kepada mertua karena mertua sudah ngasih anaknya sama kita. Sedangkan Allah Azza wa Jalla menyuruh kita berbuat baik kepada semuanya sebenarnya. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah itu menyuruh kita untuk berbuat adil dan berbuat kebaikan.
Maka kita berbuat baik kepada mertua itu termasuk yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Namun anak kita harus berbuat baik sama kakek neneknya dari pihak ibu juga harus, karena itu juga rahim buat dia, buat dianya. Makanya ketika terjadi perceraian, kita akan putus sama istri secara hubungan pernikahan. Yang ada anak tetap hubungan sama pihak ibunya nyambung, sama pihak bapaknya nyambung, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Izin bertanya, kalau menghindari seseorang agar hati tidak terluka terus, bagaimana? Apa termasuk memutuskan? Anak pribadi sudah damai sama keadaan, tetapi setiap akur bakalan ada masalah, entah apapun itu. Jadi anak pribadi bukan ngejauhin, lebih menjaga hati. Kalau terus dekat, anak yang sakit terus. Nggak apa-apa kita itu tidak bersahabat, tapi tidak memutuskan hubungan. Ada yang dekat, aku nggak mau dekat sama dia. Tapi kalau ketemu, assalamualaikum, ahlan wa sahlan. Dia punya acara, ngundang kita datang. Dia punya kebutuhan, bantuan, kita bantu. Artinya kalau dekat lagi enggak. Karena tadi dikhawatirkan ada orang kalau dekat berantem, tapi kalau jauh kangen kan? Ya lebih baik menjauh, tapi tidak memutuskan silaturahim. Apa tanda orang itu memutuskan silaturahim atau tidak? Para ulama menyebutkan paling tidak engkau tetap bertegur sapa dengan dia, mengucapkan salam sama dia. Itu berarti engkau tidak memutuskan rahim. Tapi kalau engkau sudah nggak mau ketemu dia, nggak mau bertegur sama dia, ketemu dia melengos, nggak mau bersalam, itu berarti engkau memutuskan rahim. Ada jemaah orang yang ditemuin sama satu anggota keluarga, nggak mau dia, nggak mau keluar. Sampai ada seorang adik dia cerita, Ustaz, ana itu datang Ustaz dari Jakarta ke Malang kalau masalahnya, mau ketemu kakak ana. Memang ada urusan warisan yang belum dibagi. Ana datang ke sana Ustaz, ketemu keponakan ana, nggak disuruh masuk. Pamannya sendiri, nggak, abah nggak ada kata dia. Ya sudah, abah keluar. Ana tunggu di luar rumah. Ustaz. Bayangkan ya, ini pamannya nggak dipersilahkan masuk ya. Padahal kata dia ini orang ini Ustaz punya ilmu lah, kalau dikatakan mungkin tokoh lah di masyarakat. Ana tunggu di depan rumah di dalam mobil. Tahu-tahu dia keluar dari rumah pakai mobil pergi. Ada aja. Jadi paling tidak tadi kita tetap mengucapkan salam, bertemu sama dia. Walaupun ada sebagian ulama yang berpendapat kalau engkau pernah memutuskan rahim sama dia, lalu engkau mau menyambung, harus seperti dulu. Kalau engkau nggak seperti dulu, berarti masih ada yang terputuskan. Jadi kalau kabel listrik itu kadang-kala ada kabel yang serabut jemaah, itu yang nyambung cuma 2 atau 3, yang lainnya masih putus. Tapi kan tetap nyambung. Makanya anak lebih melihat kepada, lebih menguatkan pendapat ulama yang mengatakan tadi, yang penting dia masih mengucapkan salam, bertegur sapa, berarti dia sudah menyambung rahimnya, walaupun banyak serabut-serabut yang belum nyambung. Bagaimana cara mengajak suami hijrah tapi dengan cara yang tidak menyakiti hatinya, sedangkan karakter suami keras? Ya, ini keinginan istri ya. Emak ini punya power yang lebih, kayak ada istilah the power of emak-emak ya. Bahkan banyak suami yang ngaji gara-gara istrinya ngaji duluan. Bagaimana cara istri mengajak suami? Yang pertama dengan doa. Itu satu hal yang lazim, mendoakan, karena sejatinya yang memberikan hidayah adalah Allah Azza wa Jalla. Kita nggak bisa ngasih hidayah sama orang, kita nggak bisa ngerubah orang jadi benar, tuh nggak bisa. Tapi kita ngasih tahu orang bisa, merubah dia itu Allah Azza wa Jalla. Maka bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam berapa tahun ya, beliau 10 tahun kira-kira mendakwai pamannya Abu Talib, nggak bisa, sampai turun akhirnya ketika dia meninggal dunia firman Allah Azza wa Jal, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak dapat memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, tetapi Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Allah lebih tahu siapa yang pantas mendapatkan hidayah itu.
Baik, doa. Yang kedua, ajak suami. Contohnya ada kajian, ngajak, bang aku kok kepingin kajian bareng engkau lah bang. Soalnya aku lihat semuanya pada gandeng suaminya, masa aku sendirian. Jadi sang istri ini merayu suami. Yang ketiga, mungkin ada buku-buku yang bagus ya. Engkau baca dulu, lalu engkau minta sama suami, mamanya, bang aku nih baca buku, cuma aku takut ada penjelasan yang kurang benar, mungkin kurang tepat. Mungkin abang baca dulu nanti kasih tahu aku. Jadi menundukkan suaminya sebagai korektor, dia mengoreksi buku itu. Padahal sang istri mau ngasih nasihat ya. Tapi kalau sang istri ngomong, bang ini baca buku ini supaya tahu kelakuannya nggak bener, itu kira-kira dibaca nggak aja bang? Nggak bakalan dibaca. Alhamdulillah. Kemudian ajak suami untuk melembutkan hatinya dengan cara ziarah kubur. Datang ke kubur, itu akan melembutkan hati. Kemudian datang ke tempat-tempat bencana. Kebanyakan kita itu kalau bencana alam terjadi, apa yang dilakukan? Kirim fulus, bantu kita. Tapi berangkat ke tempat itu enggak. Padahal berangkat ke tempat itu salah satunya dapat melembutkan hati. Kita melihat rumah yang ambruk, kampung yang hilang, tanah yang bergerak, ya Allah, itu melembutkan hatinya. Kemudian ajak suami juga ke tempat orang-orang yang susah hidupnya, orang-orang miskin ya, yang rumahnya hampir roboh mungkin, atau orang-orang yang terkena penyakit yang parah sehingga dia, ya Allah ya, Allah bisa kasih aku penyakit seperti Allah memberikan kepada dia, sehingga kita akan lembut hatinya insya Allah. Hukum anak asuh dalam Islam ketika sudah mulai tumbuh besar, apakah bukan muhrim bagi orang tuanya? Ya jemaah, dalam Islam ini muhrim itu bisa terjadi karena nasab, karena darah. Yang kedua karena susuan. Kalau nikah itu karena nikah dia jadi istri kan. Karena pernikahan juga bisa tadi, afwan. Mertua itu jadi mahram ya buat kita. Allah sebutkan di surat An-Nisa tentang mahram itu di ayat 23, insya Allah nanti dilihat di sana. Bagaimana dengan anak asuh ini? Anak asuh ini ya bukan mahram. Bagaimana supaya jadi mahram? Ketika dia belum berumur 2 tahun disusuin. Loh gimana ibu yang mengasuh dia itu nggak punya anak, dia nggak punya air susu, ya mungkin disusui. Kalau dia anak laki suruh susui sama saudaranya ibunya, sehingga jatuhnya keponakan seperti itu. Jadi tetap bagaimanapun dia nggak akan jadi mahram kecuali dengan cara dengan susuan. Barakallahu fiik. Baik, Ustaz, mengapa dalam Al-Quran Allah Azza wa Jalla mengulang kalimat pelarangan manusia membuat kerusakan di muka bumi ini? Apa arti luas dari kalimat ini? Nah, Allah mengatakan wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, umpamanya. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu, ketika dikatakan kepada orang-orang munafik ya, jangan membuat kerusakan di muka bumi ini, mereka mengatakan kita ini sedang membuat perbaikan. Apa makna membuat kerusakan? Sebenarnya semua kemaksiatan itu bentuk pengerusakan di muka bumi. Semua kemaksiatan. Jadi kalau kita mungkin berpikir terjadinya banjir bandang, terjadinya gempa, terjadinya longsor, kebakaran atau apa, bencana-bencana yang menimpa banyak orang, ketahuilah itu kerusakan di muka bumi. Penyebabnya apa? Dosa. Seperti itu. Itu. Bismillah. Bagaimana menanggapi kekhawatiran terhadap masa depan? Ahibati fillah, Allah memang menguji kita dengan rasa takut. Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf. Terus bagaimana supaya kita tidak khawatir dengan masa depan kita? Dari 6 rukun iman, ada 1 rukun yang insya Allah kalau kita meyakini hal itu, tenang kita jemaah.
bersama rukun iman yang lainnya. An tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, beriman dengan takdir yang baik dan yang buruk. Ketika kita tahu bahwasanya masa depan kita telah dicatat 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, ya sudah, rizki kita akan nyampe kepada kita. Nabi SAW mengatakan, wa'lam anna ma asabak lam yakun liyukhti'ak. Ketahuilah, yang menimpamu itu memang harus menimpamu, nggak mungkin luput dari dirimu. Yang tidak menimpamu, ya memang sudah ditetapkan tidak menimpamu. Dan beriman dengan takdir ini jamaah membuat kita tidak congkak dan tidak ujub. Ketika antum sukses, antum mengatakan Allah sudah tulis ini buat ana kesuksesan. Ketika antum susah, Allah sudah tulis hal ini buat ana untuk menguji kesabaran ana. Sehingga ketika antum takut dengan masa depan, maka ingat bahwa Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, bahwa semua yang akan terjadi berdasarkan hikmah. Nabi SAW kadangkala kalau masuk rumah, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, wa ya'tika bil akhbari man lam tuzawwidi. Ini potongan bait yang sebelumnya mengatakan, satubdi lakal ayyamu ma kunta jahilan wa ya'tika bil akhbari man lam tuzawwidi. Hari-hari itu akan datang dengan kepadamu dengan peristiwa-peristiwa yang kau nggak tahu sebelumnya. Akan datang memberitakan kepadamu satu informasi yang engkau nggak siap menerimanya, belum punya bekal menerimanya. Tapi seorang mukmin, ketika ada hal yang tidak dia sukai terjadi, apa kata dia? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Selesai jamaah, kita milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Dan yakin dalam semua musibah yang menimpa kita pasti ada hikmah. Jadi kita santai aja. Apa yang akan terjadi? Susah, sulit, dan kita tidak mampu menghadapinya, yakin Allah tidak memberikan musibah, cobaan, ujian di atas kemampuan hambanya. Engkau berarti mampu menghadapinya. Barakallahu fikum. Ahibati fillah, ini ada pertanyaan dari seorang mahasiswa. Mohon tips-tips dari Ustadz, bagaimana caranya agar saya istiqomah dalam menghafal Al-Quran, hafalan saya yang telah lampau. Nasihat buat semuanya, buat anak pribadi, teruslah menghafal Al-Quran. Terus, walaupun nggak hafal Quran, tapi terus menghafal Al-Quranul Karim. Kalau seorang penuntut ilmu, mungkin dia memang fokus. Tapi yang orang awam, yang anak nggak pernah dok Ustadz, anak nggak pernah sekolah, dalam rangka berlari menuju Allah Azza wa Jal, engkau tambah hafalan Quran. Karena derajat nanti di akhirat itu nggak ikut S1, S2, S3, nggak ikut itu. Derajat di sana tidak ikut kepangkatan yang ada di dunia ini, enggak. Ikut apa? Salah satunya ikut bacaan Al-Quranul Karim, hafalan Al-Quranul Karim. Bagaimana dikatakan kepada orang yang punya hafalan Quran, Iqra, baca, nanti di surga. Warqa, naik derajatmu. Warattil kama kunta turattil fid dunya, dan tartilkan sebagaimana engkau mentartilkan di dunia, karena kedudukanmu akan berada di akhir ayat yang kau baca. Maka tolong, jangan anak orang awam, anak nggak pernah mondok, iya. Yang nggak pernah mondok, yang merasa orang ini kesempatan sekarang di sisa umur anak, dalam setahun anak akan menghafal satu surat dari Al-Quranul Karim. Mampu nggak mampu? 355 hari menghafal satu surat. Mampu nggak jamaah? Mampu, tapi nggak mau. Itu masalahnya. Adapun bagaimana menghafal Al-Quranul Karim, yang pertama bersihkan hatimu, perbaiki niatmu, dan perlu ada jadwal yang dihafal. Ada target. Kalau memang sehari setengah halaman, ya engkau baca tuh setengah halaman sampai hafal. Kemudian setorkan. Jangan menghafal kemudian merasa sudah hafal tidak pernah menyetorkannya.
Dan kalau bisa sebelum menghafal disetorkan dahulu bacaannya, supaya bacaannya nggak salah. Kalau menghafal salah, membenahinya berat, karena salah itu sudah nempel di akalnya. Jadi sebelum menghafal disetorkan bacaannya, udah benar baru mulai menghafal. Kemudian nanti di murojaah, yang hari ini dihafal, besok di murojaah nambah hafalan baru, terus seperti itu sambil berdoa memohon kepada Allah untuk dimudahkan jamaah. Barakallahu fikum. Nah, ini ada pertanyaan. Pertanyaan dengan waktu perpisahan kita dengan dunia ini. Bukankah seorang yang mati syahid terhindar dari sakit sakaratul maut? Iya. Kenapa yang mati syahid terhindar dari sakaratul maut? Karena proses kematian dia itu sudah sekarat. Perjalanan dia ke medan perang, bagaimana dia melihat pedang, ya, tombak, panah, itu sudah menjadi beban buat dia. Maka ketika dicabut nyawanya, hanya seperti gigitan semut. Yang dia tanyakan, lalu mana dalil yang paling tepat tentang meninggalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Apakah beliau memang merasakan sakitnya sakaratul maut itu? Apa tujuan Allah memberikan sakaratul maut kepada Rasulullah SAW? Kalau ingin memberikan gambaran kepada umat, bukankah Al-Quran dan banyak hadis yang menjelaskan tentang sakitnya sakaratul maut? Ahibati fillah, Nabi alaihi salatu wassalam itu sakitnya lebih parah dari kita. Kalau tanya kenapa? Kenapa Ustaz? Karena Allah sayang sama Nabi. Tidak ada di muka bumi ini seorang Nabi yang pernah disakiti seperti disakitinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan bicara sakaratul maut, hidup Nabi alaihi salatu wassalam. Kenapa Nabi kok nggak dikasih yang nikmat, yang menyenangkan? Nabi itu manusia yang paling indah, yang paling mulia. Ketika Nabi sakit sebelum meninggal dunia, datang seorang sahabat membesuk Nabi SAW. Mereka itu mendapatkan panasnya tubuh Nabi SAW itu dari atas selimut Nabi SAW. Apa kata sahabat ini? Ya Rasulullah, alaika salatu wassalam ya Rasulullah. Innaka tu'aku wa'kan syadidan. Ya Rasul, sakitmu ini parah banget gitu. Apa kata Nabi SAW? Inni u'aku wa'kar rajulaini minkum. Sakitnya aku itu sakitnya dua orang. Sakitnya dua orang. Itu yang dirasakan Nabi SAW. Kenapa ya Rasulullah? Apakah karena Allah akan berikan pahala double? Iya, kata Nabi SAW. Sakaratul maut yang diberikan kepada Nabi SAW ketika berpisah dengan dunia ini, selain pelajaran buat umatnya, karena memang Allah akan memberikan derajat tertinggi buat Nabi SAW, maqaman mahmuda. Bagaimana di padang mahsyar nanti, ketika miliaran manusia mencari solusi untuk masalah mereka, datang kepada Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Bayangin, di satu tempat jamaah, mereka mencari solusi. Lalu mereka datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita mengatakan analaha, analaha. Pintu surga itu enggak dibuka kecuali buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sakaratul maut yang dirasakan adalah untuk meninggikan derajat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya itu jangan heran kalau ada orang kok kayaknya matinya gampang banget ya. Nabi kita berat matinya. Sebenarnya perpisahan ruh dengan jasad itu sakit. Sakit. Maka Nabi mengatakan ala inna lil mauti la sakarat. Oleh karena itu tatkala Fatimah mengatakan, ya Rasulullah kok parah banget sakitmu ya, susah banget kondisi Nabi SAW. Kata Nabi SAW, la karba ala ba'dika ba'dal yawm. Mulai hari ini nggak ada lagi kesusahan buat ayahmu, nggak ada lagi. Itu kesusahan terakhir yang harus dirasakan Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Nah, ana kembalikan ya kepada antum. Mohon nasihatnya Ustaz. Membagi waktu antara belajar berdagang dan belajar ilmu kok nggak paham macam apa ini? Oh, yang telah kita pelajari. Bagaimana membagi waktu antara belajar berdagang dan mengajarkan ilmu yang telah kita pelajari. Betul. Bingung juga Anda cema. Waktu belajar berdagang dan mengajarkan ilmu yang telah kita pelajari. Ini seorang pedagang. Nah, Anda nggak paham dengan pertanyaannya jemaah. Tapi yang jelas begini. Kita ini seringkali merasa nggak punya waktu. Berarti waktu kita nggak berkah jemaah. Bagaimana menjadikan waktu kita berkah? Baca Quran. Quran ini berkah jemaah. Kalau antum benar-benar membaca Al-Quran dengan artinya memahami, insya Allah hari itu jadi berkah buat antum. Bayangkan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala diriwayatkan beliau itu menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan 2 kali sehari jemaah. Sehari 2 kali. Ana sebulan gak hatam-hatam Ustaz. Ada masalah sama kita. Waktu kita berkah. Jadi kesulitan membagi waktu ini dan itu minta sama Allah petunjuk agar diberkahi waktunya, dan salah satu untuk mendapatkan keberkahan waktu itu dengan membaca Al-Quranul Karim. Jadi seakan-akan kita baca Quran itu nambah 24 jam itu jadi 26 jam. Karena berkahnya waktu kita. Kemudian tinggalkan dosa. Orang tuh berbuat dosa 2 jam kayak 1 menit. Dia nonton hal-hal yang dilarang 1 jam, 2 jam. Itu kok cepet banget. Baca Quran 5 menit kayak 1 jam. Ada masalah sama dia. Ana dan 7 orang teman Ana dari Pariaman. Kami pelajar Madrasah Aliyah. Bagaimana cara kami mendapatkan hari esok yang baik sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Faham jemaah pertanyaannya? Mendapatkan hari esok yang sesuai dengan sunnah Nabi. Mungkin dia ingin masa depan dia bisa menjalankan hidup ini sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ahibati fillah, kenapa kita bicara sunnah? Kenapa kita bicara amalan kita harus sesuai dengan sunnah? Karena yang diutus jadi nabi itu Nabi kita Muhammad SAW. Bukan ustadz, bukan ulama. Ulama itu pewaris para nabi. Kelak Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam di padang mahsyar, beliau menanti para umatnya di telaganya. Datang tuh umatnya. Nabi melihat umatnya dari bekas wuduk mereka. Tahu-tahu ketika mereka hendak mendekat ke telaga Nabi SAW, datang malaikat mengusir mereka. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, ummati, ummati, umatku, kenapa diusir umatku? Di situ para malaikat mengatakan, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Engkau enggak tahu dengan apa yang dibuat-buat oleh umatmu setelah engkau meninggal dunia. Lalu Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, suhqan, suhqan. Sudah jauh sana, jauh sana. Maka kita perlu mengamalkan sunnah Nabi SAW supaya kita enggak ditolak di telaga Nabi SAW. Memang betul kita sudah melaksanakan sholat, beliau tahu dari tanda-tanda sholat itu. Tapi kalau ternyata kita menyimpang dari apa yang diajarkan Nabi SAW,
maka kita sulit untuk mendekat ke telaga Nabi SAW. Bagaimana caranya supaya kita bisa hidup sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW? Ya belajar. Ketika belajar, belajarlah kepada yang memang tidak mengajak kepada dirinya, yang tidak mengajak kepada kelompoknya, tapi mengajak kepada Allah dan Rasulnya. Dia mengajarkan, ini loh firman Allah, ini sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini loh amalannya Abu Bakar, ini kerjaannya Umar, ini loh petunjuknya Abdullah bin Mas'ud, dari sahabat-sahabat Nabi. Dan dengan seperti itu, semoga kita bisa menjalankan Islam ini seperti yang dijalankan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam bersama para sahabatnya. Barakallahu fikum.